Shalom, puji Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Senang saya bisa kembali menjumpai kita semua pada saat ini, dimanapun teman-teman sahabat saya berada. Hari-hari dimana saya menggunakan waktu dan kesempatan selalu untuk meneguhkan sahabat-sahabat saya di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, di tengah-tengah badai COVID-19 atau istilah saya Mbak Corona, ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa ketika Yesus mendatangi murid-murid karena mereka sedang menghadapi badai, ternyata Tuhan sedikit agak menegur mereka, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Karena mereka tetap mengalami ketakutan, ya. Hari-hari ini kalau saudara mempercayai Tuhan, cerita tentang iman, maka dunia melihat saudara menjadi orang aneh. Bahkan orang-orang Kristen sendiri, Bapak Ibu, ikut-ikutan, ya, menyerang orang-orang Kristen. Nah, karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa ternyata ketika Tuhan sebelum dia menghentikan badai itu, dia lebih dulu menghentikan badai yang berkecamuk di hati dan pikiran daripada murid-murid, yaitu badai ketidakpercayaan. Saya membaca berulang-ulang firman Tuhan. Orang Israel gagal masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 18-19 dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka, maka sebagian besar mereka tidak masuk ke Kanaan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Walaupun saya sebenarnya rasanya aneh, karena saya melihat bahwa selama hampir 40 tahun itu bangsa Israel dari mulai Mesir sampai melewati perjalanan 40 tahun itu berputar-putar, mereka sehari-hari, mungkin istilah saya makanan sehari-harinya adalah mujizat. Tapi yang aneh Bapak Ibu, di ayat Ibrani 3 ayat 19 itu dikatakan karena ketidakpercayaan mereka. Jadi jelas bahwa mujizat tidak bisa membuat orang percaya, tetapi percaya selalu akan mendatangkan mujizat. Nah, karena itu saya melihat hari ini dunia sedang memaksa kita, dunia sedang mengajak kita untuk mempercayai realita dunia ini daripada realita firman Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Karena itu Bapak Ibu, saya melihat setan sedang berusaha memakai dunia dan orang-orang tertentu, media sosial ini untuk membuat apa? Membuat Bapak Ibu tidak teguh, tidak kuat. Karena itu saya ingin mengajak kita Bapak Ibu memberi topik hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena hari-hari yang kita hidup ini Bapak Ibu, Alkitab menyebutnya ini adalah hari-hari yang jahat, kata Alkitab. Hari-hari di mana penyesatan, kesesatan sedang terjadi. Hari-hari di mana kita melihat munculnya pengejek-pengejek yang melecehkan Tuhan, melecehkan gereja, melecehkan hamba-hamba Tuhan, melecehkan orang-orang yang percaya. Dan tentu hal itu sangat mendera, menyiksa kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang menjadi pengkhianat untuk saudaranya. Mereka saling menyerahkan, dan saudara perhatikan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin dan tawar. Tidak heran kalau hari-hari ini Bapak Ibu banyak orang menjual imannya. Jadi hari-hari ini adalah hari di mana kita melihat satu demi satu kebenaran firman Tuhan digenapi Bapak Ibu. Ya, nah seharusnya dalam situasi seperti ini kita harusnya makin teguh bahwa kita melihat Tuhan dan firman-Nya adalah benar. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa hari-hari ini adalah saat dimana kita perlu memasukkan ke dalam hidup kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mau katakan Bapak Ibu, tetaplah teguh, teguhlah, ya, kuatkanlah hati Bapak Ibu, ya, kuatkan dan teguhkanlah hati Bapak Ibu. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Ya, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan agar kita mengerti, untuk kita bisa diteguhkan bahwa apa yang sedang terjadi hari ini adalah penggenapan firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat Bapak Ibu dari 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Hari ini muncul, pendeta-pendeta yang bikin mujizat, mana yang suka bikin KKR, coba begini, coba Bapak Ibu lihat. Dan yang aneh kadang-kadang yang ngomong nih pendeta-pendeta hebat, orang Kristen yang notabene-nya dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, seolah-olah Bapak Ibu mencobai Tuhan, ya, mereka coba menjebak. Ingat Bapak Ibu, si pencoba itu adalah iblis. Jadi kalau Bapak Ibu ikut mencobai hamba-hamba Tuhan, kalau betul kau jago hebat ini, itu udah nggak betul Bapak Ibu. Yesus anak Allah. Coba katanya, kalau kau betul anak Allah, bikin roti ini jadi batu, batu jadi roti. Saya beritahu Bapak Ibu, jangankan roba batu jadi roti, roba setan jadi roti pun bisa, karena dia maha kuasa. Tetapi Bapak Ibu, dalam rencana ilahinya, dia sedang mengosongkan dirinya. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Tapi dia tidak mau terjebak oleh tipu daya iblis. Dan anehnya, hari-hari ini ada banyak suara-suara saya rasa aneh gitu ya. Ada teriakan-teriakan, woi mana kalian pendeta-pendeta KKR dan segala macam. Ya, Bapak Ibu, pendeta KKR itu juga manusia biasa. Memangnya mereka siapa? Kuasa tetap datang dari Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan hanya diperintahkan kalau ada orang sakit, doain, tumpang tangan sama orang sakit, Bapak Ibu. Ya, nah karena itu hari-hari ini muncul pengejek-pengejek Bapak Ibu. Yudas bilang gini, pasal 1 ayat 16 sampai 19. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Mereka menjilat orang untuk dapat keuntungan. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka, dan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia, yang hidup tanpa Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, penting hari-hari ini, di hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah badai ini, di akhir zaman ini, kita punya hati yang kuat dan teguh. Kenapa kita perlu punya hati yang kuat dan teguh? Kenapa kita hari-hari ini perlu menguatkan dan meneguhkan hati kita Bapak Ibu? Karena memang situasinya membutuhkan keteguhan dan kekuatan dari hati kita. Saya pelajari di KBBI, ya, kuat teguh itu artinya kalau dia bangunan, dia itu benar-benar gedung itu atau bangunan itu benar-benar kuat, tahan gempa. Tahan itu maksudnya kuat dan teguh. Ya, kalau dalam masalah janji perkataan, dia adalah orang yang prinsip Bapak Ibu. Makanya kita harus pegang firman Tuhan kuat-kuat. Ya, dia tidak berubah pendiriannya, kesetiaannya, konsistensinya Bapak Ibu. Ya, dia tetap, itu artinya orang yang hatinya kuat dan teguh. Nah, saya mau beritahu kepada kita semua, dalam perjalanan orang-orang percaya Bapak Ibu, ingat ya, mereka itu selalu diingetin Tuhan. Dalam sejarah perjalanan orang-orang percaya, Tuhan selalu mengingatkan mereka untuk tetap teguh hati mereka Bapak Ibu. Bahkan Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, mencari orang yang sepenuh hati mencari Dia. Jadi Tuhan membutuhkan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita perlu memiliki hati yang teguh? Menguatkan hati, meneguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat penyertaan Tuhan dan penggenapan janji-janjinya. Jadi penyertaan Tuhan dan janji-janjinya untuk digenapi dalam hidup kita, Tuhan membutuhkan tempat yang namanya apa? Keteguhan hati. Iman itu cerita tentang percaya kepada apa yang tidak kelihatan. Iman itu adalah dasar. Jadi kenapa kita perlu hati kita kuat dan teguh Bapak Ibu? Karena di situ Bapak Ibu,
penyertaan Tuhan dan penggenapan janji-janjinya akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan butuh hati yang teguh. Karena itu saudara, orang lain boleh lemah, orang lain boleh mencaci maki, orang lain boleh menghina, kita jangan sampai goyah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan lihat ujungnya, endingnya. Kita akan sama-sama lihat selesai badai ini. Ini hanya bikin shock sementara kok Bapak Ibu ya. Jadi ketika Tuhan ngomong sama Yosua Bapak Ibu ya, di Yosua 1 ayat 6, 7 ayat 9, Tuhan berkata, Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam memimpin untuk bisa melihat janji-janji Tuhan terjadi, Yosua yang jujur Bapak Ibu, dia merasa tidak mudah. Tuhan harus teguhkan. Bahkan sebelum Musa mati, Tuhan suruh ngomong kepada Yosua supaya Yosua meneguhkan hatinya Bapak Ibu. Jadi kita lihat dalam perjalanan panjang hidup kita di dunia Bapak Ibu ya, ini bukan badai, ini kan hanya apa ya, satu bagian. Akan muncul bagian-bagian yang lain. Dunia kita bukan tambah baik kok Bapak Ibu. Jadi kita butuh hati yang teguh, hati yang kuat. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk kita bisa melihat penyertaan Tuhan dan janjinya Bapak Ibu bisa digenapi. Firman Tuhan kita bisa lihat terjadi, rencana Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Karena orang bimbang, orang yang gak teguh, gak mungkin dapat apa-apa. Yakobus bilang orang bimbang gak akan pernah dapat apa-apa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita perlu ya menguatkan hati dan meneguhkan hati kita? Yang kedua, karena ini adalah kunci keberhasilan untuk melaksanakan rencana Allah. Kita hidup di dunia. Sekarang saya tanya ya, saya termasuk second life ini, hidup saya hidup yang kedua, karena saya diselamatkan Tuhan dari serangan jantung. Jadi sekarang kalau Tuhan kasih panjang umur kepada saudara ya, melewati badai COVID ini, hidup saudara untuk apa sih? Apakah sekedar hanya bisa kerja, punya uang Bapak Ibu, hidup nyaman, hidup enak ya kan? Saudara bersembunyi menyelamatkan diri, wah aman-aman. Kalau cuma untuk seperti itu hidup Bapak Ibu, sayang sekali lah hidup Bapak Ibu ya, lepas dari badai corona ini ya. Kalau saudara masih nggak mati, berarti Tuhan ada rencana yang luar biasa Bapak Ibu dalam hidup kita. Untuk apa hidup kita? Karena itu Bapak Ibu, saya meyakini bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk melakukan apa yang Tuhan telah rancangkan, bahkan dunia ini sebelum dunia ini ada. Karena itu Daud berkata kepada Sulaiman ketika Sulaiman mendapat tugas untuk melanjutkan pembangunan ya, karena Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Sulaiman lalu dia berkata kepada anaknya seperti ini. Saya bacakan untuk saudara. Lihat, perhatikan baik-baik. Jadi yang kedua adalah kenapa kita butuh meneguhkan hati kita? Karena ini adalah kunci keberhasilan dalam melaksanakan rencana Allah. Lihat, perhatikan 1 Tawari 28-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita masih dipercayakan Tuhan hidup, kenapa kita perlu menguatkan hati kita? Supaya kita bisa melaksanakan amanat agung, melaksanakan tanggung jawab. Karena kita hidup Bapak Ibu, Yesus mati di atas kayu salib supaya kita yang hidup jangan hidup untuk diri kita, tapi hidup bagi Allah. Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau bekerja untuk makanan yang fana, untuk roti, untuk yang hidup yang sementara. Ayo kita bekerja, kita tinggikan, kita muliakan Tuhan di tengah-tengah badai ini Bapak Ibu. Ayo kita bergerak Bapak Ibu untuk melakukan hidup kita yang sebenarnya. Nah karena itu Bapak Ibu, saya ingin coba meneguhkan kita bagaimana caranya. Ya, tadi kita mengapa kita perlu memiliki hati yang teguh dan kuat hati kita. Ketiga, bagaimana kita bisa memiliki hati yang kuat dan teguh, tidak tawar hati. Yang pertama, dengan cepat Bapak Ibu. Yang pertama, kita perlu katakan 3 praktek. Yang pertama adalah praktek Yosua 1 ayat 8. Tuhan bilang gini, ketika di ayat 6 ayat 7, Yosua kuatkan hatimu. Ayat 8 dia berkata, Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Dan engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, supaya jalanmu beruntung dan berhasil. Jadi supaya Yosua bisa teguh hatinya, bisa kuat hatinya, Tuhan memberi perintah. Makanya ayat 9-nya surah dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi cara kita untuk bisa di hari-hari ini Bapak Ibu, di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang luar biasa ini, di tengah-tengah banyak orang murtad, sesat, melecehkan Tuhan, kita tetap teguh. Nah, supaya bisa tetap teguh, praktekkanlah 4M. Membaca firman, menerima firman, merenungkan firman, membagikan firman. Jadi kita renungkanlah firman itu siang dan malam. Di Mazmur 1 ayat 3, kalau kita mencintai Tuhan Bapak Ibu dan merenungkan firman siang malam, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambatkan akarnya sampai ke sumber-sumber air, sehingga ketika panas terik datang Bapak Ibu, pohon itu gak ada persoalan. Jadi hidup kita seperti pohon yang kuat, yang akarnya nancap sampai ke sumber-sumber mata air Bapak Ibu. Kita akan tenang. Ayo kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu. Jadi praktek yang pertama adalah praktek apa? Praktek Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat yang ke-3. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita memiliki hati yang teguh? Yang kedua adalah kita praktek Mazmur 27 ayat 14. Dia bilang begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Mazmur 31 ayat 24, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, prakteknya adalah kita mempraktek menaruh harap, bangun keintiman, doa. Bagaimana saudara berharap sama orang kalau punya masalah? Coba orang itu sudah gantikan dengan Tuhan. Kalau saudara kekurangan uang, muncul di hati pikiran, oh nanti saudaraku yang ini, coba gantikanlah orang itu dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Dia seperti apa? Dia seperti kembali seperti pohon, ya, dan terkutuklah orang yang Bapak Ibu mengandalkan manusia. Jadi kita untuk memiliki hati yang teguh, pertama praktek Bapak Ibu Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Lalu Mazmur, praktek yang kedua adalah praktek pengharapan kita kepada Tuhan, taruh harap kita kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, praktek 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Di situ bunyinya begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Lihat, Paulus nggak tawar hati. Kenapa? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi supaya hati kita kuat, teguh, Bapak Ibu fokus kepada kekekalan, ya, jangan kepada yang kelihatan. Yang kelihatan cuma sementara. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita akan tinggalkan semua. Makanya pada kesempatan ini, justru di tengah krisis ini, jangan simpan hartamu. Tabur saudaraku di tengah krisis ini. Tabur saudara-saudaraku. Kita bagaimana caranya supaya Tuhan ditinggikan lewat action kita, lewat kasih kita. Jadi saudara, saya ingat ada seorang terkenal namanya Rockefeller, jutawan, miliuner. Ketika dia divonis dokter sakit Bapak Ibu, dan umurnya tinggal 3 bulan. Saudara, dia bilang, buat apa kekayaanku ini semua? Apa artinya ini? Lalu dia mulai bangun yayasan, dia mulai nyumbang, dia bangun saudaraku menolong orang. Tahu Bapak Ibu, perbuatannya itu dilihat Tuhan. Panjang umurnya dia Bapak Ibu. Ingat, justru dalam krisis ini Bapak Ibu, kita menabur untuk kekekalan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kita akan lihat, kita nggak akan ingat ya Bapak Ibu, kita akan tinggalkan semuanya. Kau nggak bawa gedungmu, uangmu. Karena itu kalau saudara diberkati Tuhan, ayo kita menabur di tengah situasi yang kering, di tengah situasi sukar ini. Kita tetap berbuah di tengah kekeringan. Jadi untuk tetap teguh dan kuat, ingat, praktekkan 3 hal yang saya katakan tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap teguh. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebelum saya tutup acara ini, saya rindu mendoakan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, karena saya percaya kuasa doa bisa menjangkau Bapak Ibu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih
Roh-Mu hadir saat ini dimanapun firman Tuhan, dan dimanapun anak-anak-Mu sedang mengalami pergumulan masalah apapun itu Tuhan. Karena kami tahu situasi yang sulit ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Karena kami cuma ranting, kalau kami tidak melekat kepada pokok itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai hamba-Mu aku berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan, sedang melihat program acara ini. Hamba berdoa, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan menjangkau mereka semua. Kalau saudara sedang dalam keadaan sakit, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit sebagai tindakan profetik, tindakan iman. Karena firman Tuhan berkata, tanda ini menyertai orang percaya, bahwa ketika kita tumpang tangan, maka orang sakit itu akan sembuh. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang ditumpangkan tangannya terhadap bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami penyakit COVID-19 dalam nama Yesus, sembuh. Paru-parunya yang mengalami masalah, sembuh saat ini dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit yang mengganggu paru-paru, jantung, pernafasan mereka demi nama Yesus Kristus. Aku berdoa, kalau yang ada sakit di bagian sendi kaki kanannya, Tuhan hari ini Kau sembuhkan, karena Engkau yang menyatakannya di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh dari ujung kepala sampai ujung kaki umat-Mu hari ini Tuhan. Bapa, Engkau adalah pengharapan kami. Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib menanggung dosa kami, menanggung kelemahan kami, menanggung sakit penyakit kami. Karena kehendak-Mu, kalau kami ingin sehat dan sembuh, Engkau lebih lagi ingin kami sehat dan sembuh. Karena itu jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.